Ya, kembali di Dialog Livestock pemirsa, terus berjuang melawan COVID-19, masih bersama narasumber saya, Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Dr. Vivi Setiawati M.Biomed dari Kementerian Kesehatan. Dok, tadi kalau kita sudah berbicara di awal apa yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan. Ini saya ingin memastikan bahwa PCR swab di Indonesia betul sudah menembus 30.000 testing begitu untuk saat ini. Iya. Saat ini kita di seluruh Indonesia secara nasional sudah menembus 30.000 pemeriksaan ya spesimen yang diperiksa dalam per hari. Oke. Ya, per hari. Dan sekarang kita terus meningkatkan jumlah testing tersebut. Ya, terutama sekali supaya lebih cepat ya terdeteksi orang-orang yang positif sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk itu. Artinya 30.000 tes ini per hari begitu, itu yang sudah dicapai target kita iya. begitu ya, yang supaya kita bisa mengejar target yang ditargetkan oleh WHO juga begitu ya. Artinya ini mungkin yang ditakutkan masyarakat, angka terkonfirmasi positif setiap hari yang terus bertambah bisa sampai 2.000 bahkan 2.000 dan 3.000 kasus. Sebenarnya ini hal yang harus ditakuti atau sebenarnya ini adalah jawaban yang memang ingin kita tuju dengan tercapainya swab yang banyak sebenarnya, Dok? Apa yang harus diluruskan di masyarakat? Ya, jadi pemeriksaan untuk PCR itu saat ini memang sudah mencapai 30.000 per hari. dan memang malah sudah lebih ya dari itu sekarang bisa mencapai hampir 40.000 dan hampir mungkin bisa mencapai 50.000 lah dalam satu harinya. Tapi yang penting sekali adalah bagaimana setelah menemukan kasus yang positif itu apa yang mesti kita lakukan, ya kan? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi pertama adalah kita melakukan pasti harus lapor ya kepada Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan pasti akan melakukan tracing kontak. Nah, dalam melakukan tracing kontak ini, pas kita sebagai masyarakat atau sebagai orang yang positif gitu ya, harus menginformasikan dengan jelas siapa yang kita temui, ya kan? Dan mungkin nanti ada kriteria-kriteria khusus ya untuk tracing kontak itu, apakah dengan jarak seberapa, kontak erat berapa, bagaimana kontak erat yang dimaksud. Kemudian nanti apabila bergejala, kita ada protokol tersendiri untuk tracing kontak. Yang bergejala itu akan langsung diperiksa PCR. Kemudian yang tidak bergejala ada prosedur lain yang harus dilalui. Itu ada bagannya sendiri di dalam revisi 5 itu pedoman kita. Artinya seseorang ini dipastikan ada pendampingan dari Dinas Kesehatan setempat atau puskesmas atau rumah sakit tempat ia melakukan tes PCR begitu, Dok, kalau diketahui hasilnya positif misalnya. Karena masyarakat masih, saya harus lanjut ngapain nih begitu, proses selanjutnya setelah hasil PCR saya ternyata positif, apa yang harus saya lakukan begitu? Biasanya langsung nanti Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan itu bisa menugaskan petugas puskesmas setempat yang paling dekat dengan tempat tinggal seseorang tersebut, atau nanti ada petugas khusus dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi ini sangat-sangat peran Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten kota di seluruh Indonesia itu sangat-sangat berperan penting untuk hal ini. Dan mereka juga terus giat membantu dan masyarakat mencari tahu, mungkin jemput bola mungkin ya, Dokter Vivi ya saat ini ya, karena masyarakat nampaknya sudah semakin agak antipati juga memberikan informasi terkait tracing kontaknya, mereka juga mungkin lupa atau tidak jujur, mungkin itu juga yang menjadi kesulitan teman-teman di Dinas Kesehatan mungkin ya untuk men-tracing seseorang sudah bertemu siapa saja di lingkungan mereka, apalagi klaster keluarga semakin banyak saat ini. Kalau untuk ada tidak kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan begitu, bahwa masyarakat sebelumnya masih adanya penolakan atau keengganan untuk melakukan testing, Dokter Vivi, sampai saat ini? Sampai saat ini beberapa kesadaran masyarakat sih sudah makin meningkat ya. Makin meningkat, terutama dengan banyaknya sekarang ini klaster di kantor ya, perkantoran ataupun klaster di rumah ya. Terutama sekali masyarakat harusnya sudah mulai ditingkatkan edukasinya bahwa mereka melapor itu untuk menjaga juga keluarganya sebetulnya kan dari penyakit tertularnya ini. Jadi sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk itu.
Jadi sebaiknya melapor, menginformasikan dengan pasti siapa saja yang menjadi kontak. Nanti kan ada kriteria-kriteria tersendiri ya untuk kontak itu, nanti teman-teman dari dinas kesehatan atau petugas-petugas kesehatan yang lain atau puskesmas itu sudah memahami tentang hal itu. Jadi ada kriteria sendiri yang disebut dengan kontak erat dan lain sebagainya. Baik, jadi jangan khawatir. Yang terpenting adalah kita sama-sama bantu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat di mana kita berada, supaya kita juga bisa segera mendapatkan bantuan begitu ya, kalau siapa tahu kita memiliki gejala terkait COVID ini. Iya. Oke, Dok, untuk kerjasama yang dilakukan Balitbangkes sendiri dengan pihak swasta di bidang kesehatan, khususnya untuk pencegahan COVID saat ini, apa saja yang sudah dilakukan, Dr. Vivi? Jadi untuk pencegahan COVID ini kan semua pihak harus bekerja sama, ya saling bekerja sama, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh kesehatan dan oleh Kementerian Kesehatan juga tersampaikan oleh berbagai pihak ya. Jadi untuk pihak swasta banyak sekali rumah sakit swasta yang bersedia untuk berperan serta di dalam jejaring dan dalam koordinasi dinas kesehatan juga ikut membantu, harusnya ikut membantu melakukan pemeriksaan untuk masyarakat juga gitu kan. Itu bahkan banyak yang sukarela juga mungkin ya, Dok ya, karena tidak ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan, bahkan di rumah sakit swasta begitu, tapi banyak yang sukarela atau seperti apa sih kondisinya? Tapi sebetulnya dikoordinasikan oleh dinas. Jadi tetap rumah sakit swasta itu tetap dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kalau memang dia menjadi rumah sakit rujukan di wilayah tersebut ya, karena misalnya keterbatasan rumah sakit yang rujukan ada ataupun tapi sekarang ini kan kita berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak dan lain sebagainya itu bisa mengurangi angka kesakitan tersebut. Oke, kita sama-sama berjuang melawan COVID ya. Kita masih belum tahu, tidak ada pakar di dunia ini, epidemiologis di dunia yang belum bisa menentukan kapan ini berakhir. Kita masih ada satu segmen untuk membahas ini, Dr. Vivi. Pemirsa tetap bersama kami, Lanstock segera kembali usai jeda.